Diego Lopez berhasil mengingatkan para fans UFC bahwa level dalam peringkat UFC memanglah nyata. Yaps, itu dibuktikan oleh mantan title challenger yang sekarang menduduki ranking 2 UFC featherweight Diego Lopez. Hal itu ia lakukan setelah ia berhasil mengalahkan jagoan Fighting Nerds yang sebelumnya naik daun, yaitu John Silva. Fighting Nerds sendiri adalah sebutan untuk para fighter yang terlihat seperti seorang nerds yang tampak seperti awkward, berkacamata, dan sebagainya. Dan John Silva merupakan salah satu dari sekian nerd fighter yang digadang-gadang menjadi prospek besar UFC di kelas featherweight. Dan memang betul, ia adalah seorang fighter yang sangat menjanjikan dengan mengantongi 6 kali winning streak di UFC dan meraih 5 kali finish. Namun yang tidak saya mengerti adalah John Silva begitu diunggulkan atas Diego. Padahal Diego Lopez adalah mantan penantang gelar yang kalau bukan karena kematakan seorang Volkanovski sebagai sang juara, ia sudah pasti akan menang. Bahkan odds bandar mengunggulkan John Silva di angka minus 250 poin, di mana itu cukup signifikan. Namun Lopez berhasil membuktikan bahwa pengalaman dalam bertarung sebagai top contender tidak bisa diremehkan begitu saja oleh hype fighter. Di ronde pertama, Silva mencoba untuk agresif menyerang Diego dengan brutalnya. Namun meskipun beberapa kali mengenai Lopez, tapi Lopez dengan pengalamannya berhasil mendaratkan strike dan takedown dan bahkan membuat kulit kepala Silva berdarah. Ketika juri memenangkan Lopez di ronde pertama. Di ronde kedua, Silva semakin ganas untuk menyerang Lopez. Ia berkali-kali mendaratkan pukulan dan siku pada Lopez, tapi Lopez masih mampu menahannya dengan kekuatan dagunya. Ya ini juga menjadi pembeda sih. Kalau dagu Lopez biasa saja, sudah pasti akan tertidur karena memang harus diakui serangan Silva sangat berbahaya. Silva yang merasa di atas angin semakin brutal menyerang Lopez dan melupakan pertahanannya hingga akhirnya Lopez berhasil melancarkan spinning elbow yang mendarat di pelipis Silva dan menjatuhkannya. Lopez tanpa pikir panjang langsung melanjutkannya dengan ground and pound brutal yang akhirnya dihentikan oleh sang wasit. Diego Lopez pun menang melalui TKO dan menghentikan winning streak John Silva. Silva sendiri sebenarnya tampil sangat bagus dan masih menjadi prospek yang menjanjikan. Namun hype yang dibangun dengan fighting nerds-nya menurut saya sedikit overrated hingga akhirnya fans lupa bahwa Diego Lopez adalah fighter yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan modal adu skill saja. Jadi bagaimana menurut kalian? Ilia Topuria bilang ia mampu meng-KO seorang Terence Crawford. Yaps, lagi-lagi sebuah pernyataan tengil yang kontroversial kembali dilayangkan oleh juara UFC lightweight dan sang raja UFC pound for pound saat ini, Ilia Topuria. Hal ini mungkin muncul setelah muncul sebuah cuplikan podcast di mana salah satu petinju terbaik di generasi ini, yaitu Terence Crawford, ditanya siapa petarung UFC yang memiliki skill boxing terbaik. Dengan mengejutkan, Terence menjawab Cody Garbrandt adalah petarung yang memiliki skill boxing terbaik di UFC. Sang host mencoba untuk menawarkan nama Topuria sebagai petinju terbaik, tapi Terence tidak setuju. Menurutnya, jika tidak menghitung aspek bela diri lainnya dan murni hanya skill boxing, Cody adalah yang terbaik. Dan itu sebenarnya masuk akal sih. Prime Cody Garbrandt sangat sempurna dalam boxing dan mengerikan, walaupun sudah cukup lama kita tidak melihatnya. Dan tentu saja, pendapat dari seorang juara dunia tinju seperti Terence Crawford sangatlah valid. Namun setelah podcast itu muncul, beberapa saat kemudian Ilia Topuria langsung mengeluarkan cuitan bahwa ia bisa meng-KO seorang Terence Crawford tidak hanya di oktagon, tapi juga di ring boxing jika mereka bertinju. Dan ketika itu sampai di telinga Crawford, ia hanya nyengir santai saja karena menurutnya itu adalah hal yang mustahil dan ia mengira Topuria sedang mabuk ketika mengeluarkan cuitan itu. Jika mereka bertarung di oktagon, saya setuju Ilia akan menang dengan mudah dan itu sepertinya tidak ada yang membantah sih. Bahkan seorang Terence Crawford sendiri pun sepertinya tak akan mengelaknya. Tapi jika itu terjadi di ring tinju, tentu saja Terence menertawakannya karena memang boxing di MMA dan skill boxing murni sangatlah berbeda. Terence tidak menafikan bahwa Topuria adalah petarung MMA yang mengerikan, tapi lucu saja jika ia ngeklaim bahwa ia bisa mengalahkannya dalam bertinju. Namun terlepas dari itu semua, ini adalah trik marketing yang jitu dari Topuria untuk menaikkan personal brandingnya. Dan jika kita mengulas kembali ke 8 tahun sebelumnya, teknik ini juga pernah dilakukan oleh idolanya, yaitu Conor McGregor. Emang Ilia mengidolakan Conor McGregor?
Ya, lihat saja bentuk tatonya, gimmicknya, dan juga langkahnya dalam berkarir. Jadi, bagaimana menurut kalian? Ben Vickers bilang ia meragukan ketahanan dagu Islam Makhachev. Yaps, itu diungkapkan langsung oleh pelatih Jack Della Maddalena, Coach Ben Vickers dalam sebuah Zoom podcast. Ben mengatakan bahwa kita semua tahu sebuah fakta, jika Jack Della Maddalena mampu mendaratkan pukulannya ke rahang lawan, maka lawannya akan oleng karena pukulan JDM sangat berat dan presisi. Dan memang sejauh ini betul sih, kebanyakan fighter akan langsung oleng dan mencari posisi recovery. Ini juga pernah diungkapkan langsung oleh Gilbert Burns bahwa simple jab dari JDM saja sudah mampu membuat pusing kepalanya. Dan itu di-highlight oleh sang coach bahwa jika JDM berhasil mendaratkan kombinasi pukulannya ke rahang Makhachev, maka itu akan berakibat buruk pada Makhachev. Ben juga meragukan apakah Makhachev memiliki ketahanan dagu yang kuat seperti Belal atau tidak, karena yang membuat Belal masih berdiri sampai akhir ronde adalah murni ketahanan dagunya yang bagus. Dan jujur saja untuk aspek ini saya setuju bahwa dagu Belal Muhammad lebih kuat dari Islam Makhachev. Apalagi sang coach mengatakan JDM adalah fighter yang sangat menikmati pertandingan di oktagon dan tidak segan untuk menyiksa lawannya. Lalu apakah ini adalah omongan besar semata? Ya, sebenarnya ini cukup realistis sih, tapi masalahnya memukul Makhachev tidaklah semudah itu karena kuda-kuda Makhachev adalah southpaw dan itu berbeda dengan Belal Muhammad. Terlebih lagi, Makhachev jauh lebih bagus daripada Belal dalam hal urusan striking dan counter strike dari Makhachev juga tidak bisa diremehkan. Memang di atas kertas, JDM lebih unggul dari sisi striking, tapi level change atau ancaman takedown dari Makhachev yang begitu nyata pasti akan mempengaruhi konsentrasi striking JDM. Sama seperti saat melawan Dustin Poirier. Walaupun Poirier memiliki boxing yang lebih baik, tapi Makhachev berhasil melampaui strikingnya karena dikombinasikan dengan ancaman takedown yang benar-benar berbahaya. Memang betul ketahanan rahang Makhachev tidak sekuat Belal, tapi tidak bisa dikatakan juga bahwa Makhachev memiliki rahang yang kaca, mengingat ketika bertarung melawan Volkanovski dan Poirier, Makhachev mampu bertahan dari serangan mereka meskipun berakhir babak belur sih. Dan pertanyaannya adalah, apakah JDM mampu mengatasi kepanikan ancaman takedown dari Makhachev dan fokus untuk memberikan serangan brutalnya, atau Makhachev yang dengan paket komplitnya mampu membingungkan JDM dan mendominasinya? Jadi bagaimana menurut kalian? Mengapa Magomed Ankalaev adalah juara yang kurang tersorot media? Yap, seperti yang kita tahu, Ankalaev adalah juara dunia kelas berat ringan UFC yang mana seharusnya menjadi divisi terkuat kedua di UFC. Namun realitanya, Ankalaev tidak mendapat sorotan selayaknya juara dunia pada umumnya. Lalu, apa yang membuatnya kira-kira kurang populer di mata media? Menurut saya pribadi, karena selain dari skill bertarungnya, memang tidak ada yang menarik dari seorang Magomed Ankalaev. Untuk skill bertarungnya tidak usah ditanya, ia adalah seorang petarung Dagestan yang sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuan gulatnya, tapi ia lebih menunjukkan kemampuan strikingnya. Ia seorang striker yang taktis, punya knockout power, dan dengan badan sebesar itu, ia mampu melayangkan head kick layaknya Alex Pereira. Jadi untuk style bertarungnya, tidak ada masalah sama sekali untuk menjadi seorang bintang. Tapi masalahnya, untuk menjadi seorang superstars di UFC, gaya bertarung saja tidaklah cukup. Fighter harus memiliki pesona, aura, atau kepribadian yang menarik agar dapat menjadi konsumsi media dan menaikkan namanya. Dan itu tidak ada pada diri Magomed Ankalaev. Bisa dibilang, apa yang dia tampilkan di media adalah seorang pribadi yang datar, gak neko-neko, jarang membuat pernyataan kontroversial secara langsung, dan bahkan juga bukan pribadi yang lucu. Bahkan cuitan kontroversial di Twitter pun tidak membuatnya terkenal, karena hampir semua fans MMA tahu ada kemungkinan yang mengendalikan akun Twitternya adalah manajernya, yaitu Ali Abdelaziz. Ditambah lagi, Magomed Ankalaev tidak atau belum bisa berbahasa Inggris. Lalu apakah menjadi seorang bintang UFC harus menjadi villain seperti Conor McGregor, Ilia Topuria, atau Colby Covington? Sebenarnya tidak juga sih, karena yang dibutuhkan media adalah pesona dan pesona bisa bermacam-macam. Misalnya Robert Whittaker dan Stephen Thompson sama sekali bukan fighter villain, tapi mereka disorot karena mereka adalah fighter yang baik. Khabib dan Dustin Poirier adalah contoh fighter baik, tapi terkadang juga intimidatif terhadap lawannya. Islam Makhachev banyak disorot karena tingkah konyolnya di luar oktagon.
Atau bahkan Alex Pereira yang sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris tapi masih disorot karena memiliki aura yang sangat kuat. Karena itu, jika angka live tidak memiliki itu semua, maka seperti apa yang dikatakan Mahashef bahwa mempelajari bahasa Inggris sangat penting untuk menambah personal brandingnya. Karena jika ya tidak akan berpengaruh pada penjualan pay-per-view yang banyak, sehingga ketika penjualan pay-per-view menurun akan berdampak pada gajinya sebagai seorang juara. Jadi bagaimana menurut kalian?